Gimana Mbak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak siapa ya? Siti Rohmah, Mbak. Oh, Siti Rohmah. Biasa dipanggilnya siapa? Mbak Siti. Oh, Mbak Siti. Siti eh senang bertemu dengan Mbak Siti. Oh ya Mbak Siti, sepertinya Mbak Siti itu agak pucat. Apa Mbak Siti lagi punya masalah? Emang kelihatan ya Mbak dari muka saya ya Mbak? Oh ya kelihatan banget, kelihatannya kok lemes, kelihatannya kayak nggak ada gairah hidup, lagi ada masalah. Ya kayak gini sih Mbak, tapi itu aib saya Mbak. Jadi di kode etik kita itu untuk bisa menjaga kerahasiaan dari klien. Jadi Mbak Siti nggak perlu malu, nggak perlu takut, nggak perlu takut ketika rahasianya Mbak Siti, aibnya Mbak Siti itu terbongkar. Jadi Mbak Siti boleh cerita sama saya lagi ada masalah apa. Ya Mbak, ya sebenarnya banyak masalah di keluarga saya, tapi saya bingung mau mulai cerita dari mana Mbak. Oh, emang masalahnya kenapa? Keluarganya atau suaminya atau apa? Atau Iya, siapa? itu lebih fokus, lebih apa ya, ke suami saya Mbak. Oh, Banyak masalah. emang suaminya kenapa Mbak Siti? Kayak gini loh Mbak, kan suami saya kerja, Hmm, tapi apa ya, gajinya itu tidak mencukupi kebutuhan saya loh, oh masih iya. kurang kayak gitu loh Mbak. Lah terus juga jarang pulang, dia pulang itu Oh, cuma ya seminggu sekali lah kalau waktu iya. libur kayak gitu. Jadi kan ya kan sebagai istri kan pengen itu ditungguin suami Oh kayak iya. gitu loh. Eh, terus Mbak Siti pekerjaannya suaminya Mbak Siti apa sih? Satpam Mbak. Oh satpam. Oh tapi selama ini mencukupi kebutuhannya enggak Mbak? Enggak Mbak, sangat tidak mencukupi. Oh, anaknya Mbak Siti berapa sih? Alhamdulillah anak saya baru satu Mbak. Oh baru satu alhamdulillah. Terus sekarang pekerjaannya Mbak Siti apa? Kerjaan saya ibu rumah tangga. Oh ibu rumah tangga. Ya aku tahu sih Mbak Siti, perasaannya Mbak Siti bagaimana sih ketika ditinggal suami, apa namanya, kerja, apalagi kerjanya tidak mencukupi. Ya saya tahu perasaannya Mbak, tapi kan selama ini maksudnya suami sudah berusahakan untuk apa, menjalin komunikasi, sering telepon sama keluarga kayak gitu. Apa ini enggak apa Mbak Siti ya, untuk sampai saat ini perkembangan dengan hubungannya dengan suami gimana? Ya selama ini sih masih baik-baik aja Mbak. Oh Ya, baik-baik. problemnya biasalah, problem di rumah tangga. Oh ya Mbak, tapi dari lubuk hati saya pengen mengubah cara suami saya Mbak. Ya itu masalahnya apa, nggak bisa mencukupi kebutuhan saya juga ini masih numpang di orang tua. Ya suami saya sih minta untuk pisah dengan orang tua, tapi sayanya yang belum mau karena saya takut nanti kalau udah bisa sama orang tua aku nggak bisa makan, terus kebutuhan anak gimana kayak gitu. Masih numpang orang tua juga kayak gini kebutuhannya nggak tercukupi. Oh gitu. Eh, Sekarang Mbak Siti ini tinggalnya sama orang tua. Iya Mbak, masih sama orang tua saya. Oh gitu. Sekarang tinggal sama orang tua. Iya Mbak, masih Oh. sama orang tua saya. Anaknya Mbak berapa? Satu ya? Iya satu. Oh, bener. kalau Mbak Siti minta cerai gitu sama orang tua karena kalau minta cerai sama suami karena tidak bisa memberikan kebutuhan yang penuh, emang Mbak Siti nggak kasihan sama anaknya Mbak Siti? Ya, gimana ya Mbak, ya dipertahankan juga kayak gini Mbak, kebutuhan kurang memadai ya. Biasanya sih orang tua saya yang ikut ngurusin anak saya, kebutuhan anak saya, kebutuhan saya. Oh gitu. Emang Mbak Siti sukanya itu ya, kebutuhan-kebutuhan apa sih yang biasanya
kurang mencukupi kayak gitu. Ini kan kayak apa sih? Gue ini cerita. Gue mau cerita ya. Oh, emang kebutuhan apa sih Mbak yang belum terpenuhi gitu? Maksudnya kan katanya kurang mencukupi kebutuhan gitu kan. Berarti kan ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Terus kira-kira kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi Mbak? Ya kayak gini loh Mbak, ya kan saya kan apa ya, melihat teman-teman saya, Oh iya. dia punya suaminya bisa mencukupi ya, dari dia perawatan, ya skincarean kan, ya semua perempuan kan pengen kayak gitu Mbak, ya pengen, kalau pengen shopping lah kayak gitu, pengen kalau liburan ya jalan-jalan kayak gitu. Nah suami saya itu cuma ya ngasih nafkah buat saya, tapi ya buat cuma cukup untuk kebutuhan kayak gitu doang, nggak Oh gitu. buat yang bisa kayak teman-teman saya gitu. Tapi untuk saat ini nih ya, untuk saat ini untuk kebutuhan primer gitu sudah terpenuhi belum? Kayak semisal makan, oh iya tapi makan udah sama orang tua ya. Iya. Oh, kayak gitu. Mbak sih tahu kan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya kalau kebutuhan itu kan ada bermacam-macam ya, ada kebutuhan primer ya kan, tahu sekunder dan lain-lain. Menurut Mbak Siti nih ya, kebutuhan-kebutuhan itu penting nggak sih buat kehidupannya Mbak Siti? Ya menurut saya itu kebutuhan penting Bu, karena ya sebagai seorang istri kayak gitu, punya temannya pengen sama lah kayak temannya kayak gitu loh, temannya kayak gini ya yang umum aku ikut kayak gitu loh Mbak. Masa ketinggalan banget sama teman-teman, bener-bener nggak tercukupi kebutuhannya gitu. Oh begitu. Terus nih ya, tapi suaminya Mbak Siti tahu nggak kalau Mbak Siti itu butuh itu? Ya tahu, saya sering cerita, tapi ya gimana lagi, orang gajinya juga cuma untuk kebutuhan sehari-hari aja, kayak makan kayak gitu. Makan tuh biasanya kurang, masih dikasih sama orang tua kayak Oh gitu. gitu. Terus respon dari suaminya Mbak Siti gimana ketika Mbak Siti minta ini pengen beli itu gitu? Ya kata suami saya sih suruh nunggu sabar kayak gitu. Iya, berarti ini Mbak Siti kan apa namanya ya, tinggal menunggu sabar gitu aja ya, maksudnya harus lebih sabar gitu kan ya. Namanya aja juga masalah ekonomi, apalagi lagi masa pandemi kayak gitu, gini kan juga susah mencari uangnya kayak gitu. Kan kebutuhan-kebutuhan, apalagi kebutuhan-kebutuhan ya kalau lagi masa kayak gini ya, ya melihat kondisi dan situasi gitu kan ya, yang prioritas dulu lah kayak makan, anak sekolah atau membiayai anak sekolah atau bagaimana, pokoknya yang penting-penting dulu kayak gitu kan. Kalau masalah perawatan dan mengikuti teman-teman, mengikuti tren itu menurut Mbak Siti ini ya, menurutnya Mbak Siti kayak gitu penting nggak sih? Ya nggak terlalu sih Mbak, ya yang penting anak saya kecukupan, saya kecukupan kayak gitu, makan bisa makan, anak saya apa ya, ya makannya bisa kecukupan, ya itu sih kayak gitu aja sih. Lebih dari cukup Mbak. Terus nih apa namanya, berarti Mbak Siti udah tahu ya kebutuhan mana yang harus diprioritaskan dulu gitu kan, melihat suaminya pas-pasan cuma memberikan nafkah seadanya, semampunya kayak gitu. Terus Mbak Siti masih merasakan ini enggak, apa namanya, pengen minta cerai gitu dengan melihat situasi yang seperti ini, situasi pandemi, apalagi pandemi kayak gini mencari uang susah kayak gitu. Ya saya sih jujur masih kasihan sama suami. Ya saya masih pengen cerai aja Mbak sama suami saya, tapi yang melihat keadaan kayak gini, yang lagi pandemi kayak gini, ya kasihan juga sih suami saya. Ya berarti menurut Mbak Siti ini ya keputusan yang terbaik. Bagaimana Mbak melihat keadaannya kayak gini, baiknya gimana?
saya nggak usah minta cerai, mungkin saya bisa lebih sabar lagi kayak gitu dalam ujian ini. Semoga nanti selesai pandemi suami saya diberi rezeki yang lancar, bisa mencukupi kebutuhan saya, kebutuhan anak saya, kebutuhan orang tua saya itu. Ya, ya, semangat terus ya Bu ya, yang sabar menghadapi cobaan. Ini kan namanya juga cobaan gitu. Semoga nanti setelah pandemi ekonomi kembali pulih lagi seperti sedia kala. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.